Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Tribun Podcast pada sore hari ini. Sore hari ini kita mengundang narasumber yang sudah tidak asing dan familiar, sudah sering juga tampil di podcast Tribun Manado, Pak Judi Turambi. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Pak Judi ini sudah sering muncul di berita-berita pengusung beberapa pahlawan nasional asal Sulawesi Utara ya Pak Judi, Ya, yang betul. akan dinobatkan jadi pahlawan Pahlawan nasional. Nah, silakan perkenalan dulu Pak Judi, mesti sudah familiar. Ya, mau sebutkan yang tiga orang Boleh, tiga boleh, pahlawan. boleh. Ya, pertama berterima kasih untuk yang kesekian kalinya karena memang saya juga terpanggil untuk mensosialisasikan atau menginformasikan kepada publik bahwa orang-orang Minahasa ini bukan indekos di Republik Indonesia ini karena banyak stok calon-calon pahlawan dan itu terbukti dan itu melegenda. Antara lain pernah saya perjuangkan Babe Palar jadi pahlawan nasional. Kemudian ada BW Lapian dan terakhir ada ambil bagian walaupun tidak 100% tapi materinya saya buat yaitu Mr. Maramis. Tiga-tiga berhasil jadi pahlawan nasional. Masih ada juga tiga tunggakan untuk jadi pahlawan yang saya mesti kerjakan, Mendur Bersaudara, Hengantung, dan terakhir saya memperjuangkan Asir Wenas, Iya. mantan ketua Iya. Sinor Gemim, memperjuangkan. Ya, jadi Tribuners, untuk topik pada sore hari ini kita akan membahas tentang sempat disentil tadi mengenai Wendur kisah Ya, Wendur bersaudara ya. Seperti kita tahu bagaimana ini proklamasi 17 Agustus, foto yang mungkin fenomenal, mungkin itu satu-satunya Pak Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi. Itu hasil jepretan mungkin Pak Franz Mendur ya, mungkin Pak Judi. Ya. Pak Judi bisa cerita sedikit mengenai dua kakak beradik ini. Iya, ada dua peristiwa besar yang mesti kita ingat. Pertama memang peristiwa heroiknya itu yaitu ketika mereka memotret detik-detik proklamasi. Itu satu gambaran bahwa bayangkan Republik ini, apa generasi muda sekarang akan bilang, no picture, no hoax. Iya, betul betul. Kalau tidak ada gambar itu pasti hoax itu. Betul betul. Jadi sangat monumental dan bahkan menjadi legenda. Tetapi juga di satu sisi memunculkan fotografer yang luar biasa. Dan karena naluri jurnalistik mereka. Dan kedua kakak bar ini memang sangat dikenal, sekalipun yang foto itu bukan Alex. Itu adalah jepretan dari Franz. Belakangan bernama Franz Sumarto Mendor, tapi nama aslinya Franz Mendor cuman. Tetapi dalam penulisan maupun dalam pembahasan selalu kalau saya tetap mengatakan bahwa itu karya Mendur Bersaudara. Sebab jangan dikotomikan karena mereka dua itu sama-sama. Walaupun memang Hadir sama-sama di hadir sama-sama acara di detik-detik proklamasi. hari Jumat di tanggal 17 Agustus. Karena dua melakukan tugas jurnalistik yang mereka dapat informasi dari masing-masing pihak, tapi mereka itu tidak satu rumah. Kan mereka sudah kawin, yang si Alex, yang satu juga belum kawin waktu sudah kawin si Franz. Tapi ketika mereka habis melakukan tugas jurnalistik memfoto detik proklamasi, mereka pisah jalan. Yang satu terus di Domei, yang satu terus di Asia Raya. Asia Raya satu terus di rumah. Jadi banyak orang juga menulis bahwa kamera yang kalau Alex memang dihancurkan, tetapi oleh Jepang sama negatif filmnya. Tapi Franz Mendur punya karya itu dia tidak simpan di Asia Raya. Banyak yang mengatakan disimpan, tapi sebenarnya dia simpan di rumahnya. Jadi di rumahnya itu dia disimpan di ada tukaleng. Kalau kami sempat mengalami itu, tahu mentega palm boom itu black mentega, dan kameranya di situ lantas dibungkus dengan kain goni dan ditanam di belakang rumah di dekat pohon pisang Karena dicari oleh, tapi dia sudah, ibunya juga yang menanam itu. Itu nanti 6 bulan kemudian. Jadi tidak benar kalau kalau itu di Asia Raya, tidak, itu di rumahnya. Dan dicari-cari oleh Belanda ketika itu, dan nanti dibuka di publik 6 bulan kemudian. Jadi pas 6 bulan setelah tanggal 17 Agustus itu 17 Februari 1946. Itu Baru dibuka foto itu. Foto memang tidak banyak, cuman waktu detik-detik proklamasi, terus waktu mengerek-berek dan para peserta peserta 17 Upacara. Agustus. Di antara juga ada juga Samratulangi di situ. Nah,
Menurut saya sudah sejak 1996 orang melihat gambar itu selalu ucapan terima kasih. Sampai dengan kemarin 17 Agustus 77 tahun. Jadi bagi saya tidak cukup 72 tahun dengan ucapan terima kasih. Kepada Harus ada tindakan nyata fotografernya kepada ya. dua fotografer. Harus ada Itu di diperjuangkan. buku-buku pelajaran SD, SMP, SMA familiar foto itu. Tapi kalau kami sendiri tentang Henganto tentang Frans Alex Mendur. Mendur tidak asing sebenarnya. Sebab waktu kami juga saya masih kelas 2 SMP, saya sudah dengar juga itu karena adiknya yang kelima, Alex punya adik yang kelima itu namanya Hein Mendur. Itu tinggal di depan rumah di Tomohon, di Paslaten. Ini kan orang Kawangkoan mereka. Jadi kita sudah dengar-dengar sambil kemudian membaca dengar. Tapi lama-lama kita baru persis ternyata ini memang mesti diperjuangkan. Jadi sebab sangat rugi bangsa Indonesia. Sebab di dunia ini mungkin Indonesia satu-satunya negara yang melakukan kemerdekaan. Lain kan dapat pemberian. Yang memproklamirkan ya. Baru Indonesia mungkin kita tidak melakukan penelitian, tapi kalau baca-baca Indonesia mungkin saja negara satu-satunya di dunia yang mendapat kemerdekaan karena lewat perjuangan. Nah di situ ada orang Minahasa situ mengambil peran. Itu dalam bentuk jurnalistik fotografer. Dan itu yang menarik. Jurnalistik foto juga itu ya. Nah, terus Pak Judi sudah melakukan riset apa mengenai Frans dan Alex Mendur ini? Ya sejauh ini ada mungkin mendatangi keluarganya. Iya. Tadi keterangan saya itu saya mewawancari Ibu Sumartini itu anak paling bungsu dari Frans Mendur. Dia waktu saya wawancara 78 tahun. Ini tahun 78 tambah 2018, 19, 21, 22. Berarti sudah 83 tahun. Tapi waktu saya ke Jakarta tidak ketemu di rumahnya karena mungkin kondisinya sudah tidak mengingat keluarga anaknya. Saya nanti wawancara setelah di Manado. Tapi saya sempat ke rumah anak yang satu, anak dari pas ibu ini. Jadi saya sempat diperlihatkan kamera Leica buatan Jerman yang dipakai oleh Frans ketika menjepret 17 Agustus. Dan itu bahkan oleh para kolektor-kolektor di Jakarta bahkan di luar negeri mau ditawarin 1 miliar lebih. Tapi keluarga tidak tertarik dengan duit walaupun sebanyak itu. Apa sebab? Kameranya itu masih ada? Masih ada. Saya nanti bisa perlihatkan. Karena memang kamera itu mau diminta oleh pemerintah dengan cara pemerintah, tapi mereka belum rela memberikan. Mereka tidak mengejar ayah mereka. Bisa jadi ini ya. Iya. Dimuseumkan mungkin. Memang ada rencana pemerintah dimuseumkan, tapi pemerintah masih memberikan penghargaan kepada keluarga, entah apa keluarga mau bertindak. Tapi saya lihat juga keluarga setelah saya bercerita face to face dan cukup lama saya makan di situ, mereka tidak butuh penghargaan yang luar biasa, tapi butuh pengakuan bahwa ayah atau opa mereka ini bagian dari sejarah perjuangan Republik Indonesia dalam hal mengambil gambar. Jadi itu ya, makanya saya juga tertarik untuk memperjuangkan karena ada pengalaman. Jadi saya ke sana itu memang ada mencari dokumen tentang Mendur bersaudara. Jadi saya ke Arsip Nasional dan ke rumah mereka. Mengapa? Karena saya juga membuat buku, sementara membuat buku. Kalau buku tentang Alex Mendur itu sudah banyak, tapi buku tentang Frans belum. Nah, salah satu persyaratan untuk mendapatkan pahlawan nasional secara administrasi, perjuangan mereka harus dibukukan. Nah, jadi Pak Judi juga mengusulkan Frans Alex Mendur sebagai pahlawan nasional juga. Berdua. Dan untuk melengkapi itu mesti ada buku antara lain. Karena itu persyaratan menurut undang-undang. Kalau tidak ada buku, lemah nih perjuangan. Kemudian untuk mendapatkan pahlawan nasional itu harus diperjuangkan. Jadi negara sudah tahu bahwa orang ini harus perlu mendapat pahlawan nasional. Tetapi menurut administrasi prosedur harus ada orang yang memperjuangkan. Ada lembaga, keluarga atau apa harus memperjuangkan. Nah kemudian saya tertarik memperjuangkan karena pengalaman dan kita pikir tokoh ini tidak terlalu sulit. Tapi memang di bagian akhir juga akan repot. Kan misalnya, mohon maaf ini Alex Mendur kan kawin punya dua istri, kemudian mau jadi ahli waris itu saya berpikir nanti akan ribut ini keluarga ini kalau sebab banyak juga pengalaman ahli waris jadi salah satu faktor pengalaman. Gitu. Iya, karena jangan tahu satu orang diklaim dan pemerintah tidak mau karena memang ada perlakuan ketika disebut pahlawan nasional. Ya itu yang saya tahu persis soal pembiayaan. Negara memberikan uang 5 juta per bulan kepada ahli waris. Dan itu diberikan satu kali. Sejak Kofifa Menteri Sosial, itu Kofifa punya kebijakan, dia kasih satu tahun punya 60 juta.
kepada ahli waris untuk merawat, menjaga kubur makamnya. Nah, kami berharap Mendur Besar itu dikalibatahkan, maksudnya dimasukkan Kalau di saat Kalibata. ini di makam di mana? Dua. Cuma terpisah, mereka tidak di Kalibata, tapi itu juga hak dari keluarga. Seperti Babe Palar, Permintaan keluarga Muhammad ya. Hatta, Iya. mereka tidak di Kalibata, di Tanah Kusir. Tapi Itu, setidaknya ada apa ya? iya setidaknya penghargaan, mungkin, perawatan saya belum cek mungkin. semua, tapi kalau bilang di Kalibata berarti mereka pahlawan-pahlawan kusuma bangsa, pahlawan nasional. Jadi Pak Judi ini sementara ingin menyusun satu buku Iya. untuk mereka ini. Karena buku ini mesti bagian dari presentasi ketika kita membawa di kementerian di bagian bidang kepahlawanan, orang di bagian situ yang kita alami itu mesti lihat bukunya. Ada buku seperti karena itu juga di bagian akhir sebuah buku seperti makalah ada referensi. Tapi kadang-kadang itu ketika mereka pegang buku walaupun di naskah itu bentuk juga tes kepada yang membahas, sebab banyak juga persoalan jadi maklar-maklar pahlawan nasional. Jadi ketika dikasih kita juga mesti kuasai buku itu. Dan itu bukan cuma syarat satu-satunya. Datang juga harus datang sejarawan nasional untuk memimpin, memberikan materi tentang calon pahlawan yang kita akan perjuangkan. Tidak cukup pahlawan daerah, ya itu bagian juga monopoli dari pemerintah pusat. Karena di sini juga kan banyak sejarawan, dokter, profesor, tapi peraturan menteri sosial menghendaki harus ada sejarawan nasional. Mungkin karena kredibilitasnya, yang kapasitasnya sampai jadi panitia di sini atau pemerintah mesti APBD kan, mesti undang. Kan kita punya pesat, dia punya uang saku, tempat tinggal. Kalau tidak, kalau panitia merasa cukup punya duit, ya panitia harus tanggung. Seperti kita pengalaman dua pertama, Babe Palas sama Babe Lapian itu cari duit sendiri. Dia ya minimal ya kalau katakan Garuda pulang pergi harus bayar uang sakunya dan dia tinggal nginep sini berapa hari. Jadi bayar. Kalau pemerintah rupa kita mau perjuangan, kita mau usul supaya pemerintah APBD kan ya nanti tahun depan. Tapi mesti diusulkan dari sekarang. Terus kalau dari yang untuk susunan konsep bukunya seperti apa yang sudah Pak Judi dapatkan dari kedua almarhum Mendur bersaudara ini? Ya, kita juga selain punya pegangan referensi. Kita ada 2 atau 3 buku yang saya dapat, kemudian tentang lokasi kita mesti turun lapangan dan mencari tentang para pencerita, mereka yang pernah bersinggungan dengan tokoh-tokoh ini, walaupun mereka sudah jauh, tapi paling tidak mereka pernah lihat atau mendengar. Dan ada juga museumnya di Kawangkoan. Itu kata bekas rumahnya atau enggak, agak kurang lebih 150 meter. Dari situ kalau kita ke arah sana ada kan patung Rage. Iya. Sebelum patung Rage itu ada tikungan, rumah situ Talikura situ. Dari situ ke sekolahnya sekarang di bekas kecamatan di Kawangkoan itu kurang lebih 800 meter. Tapi rumahnya itu bukan. Itu memang dibeli juga waktu zaman SAS gubernur juga membeli menjumbangkan. Tapi itu bagian juga keluarga punya. Tapi itu bukan yang gratis. dibuat monumen di depan. Monumen itu waktu dibuat mungkin 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu dan diresmikan Februari oleh SBY, tapi resminya nggak ke kawan-kawan. Hari Pers Nasional tanggal di sini. HPN. Iya, betul. Waktu itu bagus, tapi sekarang Sudah tidak kelihatan Dako-chan. Tahu Dako-chan? Mainan anak-anak yang seperti plastik-plastik. Jadi memprihatinkan. Kemudian di situ banyak foto-foto dokumentasi dari Alex yang sudah terlepas dari tempat memang harus disentuh oleh pemerintah. Siapa lagi kalau bukan pemerintah? Tapi itu belum jadi semacam apa ya? Mungkin belum masuk perawatan biaya dari pemerintah atau belum jadi kalau museum Kalau kan itu ada kan. Itu pemerintah- masih orang pribadi yang kan yang menjaga situ kan kemenakannya Mendur bersaudara, Alex dan Franz. Kemenakan yang menjaga sekarang itu namanya Pierre. Papanya itu anak bersaudara dengan Franzman Mendur, itu anaknya dari Pierre. Ini Pierre Pak. Jadi kemenakan. Tapi ya belum, saya kira belum. Karena apa? Kalau memang sudah dijaga itu pasti terawat. Apalagi setiap tanggal 17 Agustus atau hari pers itu kan dikunjungi oleh para wartawan, justru banyak bolong-bolong sudah terangkat, sudah dimakan rayap dinding-dindingnya. Jangan sampai nanti sudah hancur tempatnya baru pemerintah baru datang. Itu sangat karena mau dibandingkan dengan jasa mereka, sebab ketika mereka memotret itu bukan gratis, juga mereka punya nyawa kan. Mereka kan kalau tidak ditodong
atau mau melawan pasti bayonet. Syukurnya si Alex itu kerja di Nomei, itu kantor berita Jepang. Kalau dia di lain mungkin masih di waktu kalau masih ada the Java border ya lain lagi. Tapi Pak Judi sempat apa, mungkin apa namanya, kan buat buku masih juga melakukan penelitian kan, apa awal mula mereka sampai jadi seorang fotografer ini. Ya. Ada cerita-cerita Ada itu. ceritanya itu ketika pertama-tama oleh Alex, tapi Alex sendiri tidak otomatis, dia nanti datang saudaranya yang namanya Anton Nayuan itu datang sekitar tahun 1913, dia datang ke 13 atau 14 15 dia datang ke Talikuran, masih dia asal tahun Legesan, dan diajak ke apa namanya ke Jawa. Tapi sampai di Jawa oleh Anton ini dia bekerja di perusahaan, termasuk perusahaan Tustel. Jadi dia sudah tertarik di situ dan dia bekerja secara mandiri di perusahaan apa semacam sport dari Belanda, studio atau apa itu. Dia lebih Ini mendalami Alex. Alex lebih duluan. Sampai dia memang betul jadi fotografer. Dari waktu sampai tahun 1933 wartawan fotografi itu cuma 3 di Hindia Belanda. Bukan cuma di Jawa, di Hindia Belanda. Karena apa? Tahun 34 dia mengikuti rombongan gubernur Hindia Belanda De Jonge, dan dia ke Tomohon memotret gereja Sion. Jadi banyak orang belum tahu ini potret-potret ini di buku-buku foto-foto yang ada di dokumentasi Gemim tahun 34 itu yang foto orang Kawangkoan. Yang namanya Alex Mendor. Jadi ketika dia tahun 33 dan dia 11 tahun kemudian dia baru pulang mengikuti rombongan. Nah, di saat itu foto wartawan yang menulis banyak, tapi fotografer di Hindia Belanda cuma 3, 2 dari Belanda, 1 orang Minahasa. Nah, adiknya belum, nanti dia sampai sini adiknya baru datang. Nah, dikasih belajar adiknya. Alex yang mengajak adiknya. Iya, si Franz. Ada juga mungkin ini saya pernah baca juga dilihat di Wikipedia mungkin ya. Ada foto dari Bung Tomo lagi orasi. Itu salah satunya, ya bukan salah satunya, itu fotonya terkenal juga itu. Mungkin diambil, coba bisa kalau ada dia itu karya juga, karya si Alex Mendor di Mendor. situ ya, ada Bung Tomo lagi orasi. Yang saya ingin tangannya kan Pak Yudi, ada foto-foto dia itu selain ini di mana itu disimpannya, atau di rumah keluarganya? Di rumah keluarga itu masih ada, tapi di Arsip Nasional banyak sekali, termasuk foto-foto tokoh-tokoh Permesta, si Kawilarang, perjalanan Soekarno, karena Franz itu akhirnya menjadi fotografer kesayangan istana, dalam hal ini Soekarno. Istrinya itu sering dipanggil oleh Fatmawati nginap di Istana Bogor, dan mereka istrinya di Franz itu ngobrol bersama-sama, dan bahkan di rumah itu saya juga ada foto, ada tiras-tiras kain yang Fatmawati menjahit waktu bikin Merah Putih, ada tirasnya mereka jahit itu masih simpan itu. Masih disimpan oleh keluarga Ibu Sumartini, Ubah Sumartini yang sudah 80-an tahun itu. Jadi Mendor bersarakunya Franz itu dia pintar bergaul, diceritakan dan ditulis dia pintar bergaul, sehingga pejabat-pejabat negara segan sama dia, bahkan mendapat kartu pers. Jadi dia ketika masuk istana, para polisi-polisi militer sudah tahu persis apa dia punya istilah itu, kartu untuk masuk kiri kanan, semacam ID card kalau sekarang itu. Jadi memang dia punya foto-foto banyak sekali beredar, ada ribuan, bahkan ada fotografer, pengamat fotografi bilang itu foto paling banyak itu Franz Mendor dan Alex Mendor, sudah disebut sampai ribuan. Tapi banyak juga yang hilang, negatif filmnya yang belum sempat dicetak karena masih kan teknologi yang lama waktu itu. Jadi memang karya-karya mereka ini memang sangat penting untuk didokumentasikan, karena ini bukti sejarah. Karena bayangkan tanpa mereka berdua, anak muda sekarang bilang Indonesia kemerdekaan kapan, di mana bukti? Bisa-bisa ini hoax, ini Indonesia merdeka. Iya. Kalau foto yang fenomenal itu ada aslinya yang pasti dia di arsip, di arsip nasional. Dan itu beberapa itu foto asli, karena ketika mereka juga foto, wartawan fotografer sedunia itu cari mereka berdua. Dan mereka berdua tidak pernah berpikirkan bahwa foto mereka ini akan menjadi legenda sampai sekarang ini. Bayangkan, kalau menurut saya di Indonesia ini paling banyak orang lihat foto itu. Dari anak SD sudah 77 tahun. Hitung saja orang setiap 78 sekarang. Ke 78, tapi nanti kan tahun 46. Jadi sudah 77 tahun orang melihat itu, dan itu wajib dilihat dari SD, SMP, SMA sampai sekarang.
Jadi itu memang Ada melegenda. cerita di balik itu yang Pak Yudi tahu terkait peristiwa detik-detik itu dan mereka mengambil momen itu. Dia cuman yang itu disimpan. Tapi Oh. kalau waktu mereka pergi itu ya memang dua-dua dari cerita yang saya dapat juga mereka tidak pernah mengetahui karena kalau Alex dia ketahui dari salah satu temannya yang kerja di Domain dan Franz tidak disebutkan tapi mereka akhirnya ketemu jalan sama-sama untuk memotret sambil mengintip-intip untuk apa foto peristiwa yang luar biasa itu. Karena memang peristiwa itu kan tidak digambar-gemborkan karena Jepang juga kan sedikit sembunyi-sembunyi tentang dengan peristiwa 17 Agustus. Nah, kebetulan mereka punya insting sebagai jurnalistik mereka sempat mengabadikan foto Dan yang setelah diabadikan itu mereka dicari-cari. ya dicari karena memang Jepang juga tidak ingin membesar-besarkan Membesarkan kemerdekaan peristiwa itu. Indonesia karena memang Jepang saat itu sudah dalam posisi kalah apalagi di Indonesia mereka juga sudah mulai kalah dan ketika 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 peristiwa itu di seluruh Indonesia belum langsung tahu itu di Tomohon itu kalau saya dapat cerita di Tomohon itu nanti satu bulan kemudian baru tahu Indonesia sudah merdeka kan dulu hanya seperti sekarang sudah ada WA Iya. satu bulan kemudian walaupun gambar belum ada baru Masih orang Indonesia sudah baru merdeka dari mulut ke mulut orang bilang. kemudian mulai di RRI di kan RRI sudah ada sudah mulai disebarluaskan tapi peristiwa detik-detik itu orang nggak tahu cuma tahu yang seputaran situ tapi ada orang Minahasa lain di situ yaitu Samratulangi tetapi di suasana situ pun juga saya ceritakan suasana Minahasa sangat kental apa sebab di belakang mereka mereka berdiri itu ada foto dari Hengantung di situ yang Ini lukisan memanah di belakang mereka iya, tapi tidak sempat di samping. Jadi suasana Minahasa juga sangat kental karena di situ ada Samratulangi di situ kan Samratulangi peserta rapat untuk hadir. Yang tadinya mau dibuat di lapangan Ikada tapi tiba-tiba mungkin Soekarno waktu itu kurang sehat dipindahkan. Jadi waktu dia berjalan Samratulangi sempat terlambat ketika 17 Agustus sudah memulai. Situ orang Minahasanya tambah 2 tambah dan 1 lukisan ya kira ada suasana Minahasa yang kental di situ. Tapi sejak kapan terbersit keinginan Pak Yudi untuk dua tokoh ini jadi pahlawan nasional? Apalagi kan masih ada beberapa yang Iya, lain. sejak mulai ketika merasa berhasil Babe Palar, Babe Palar. jadi kan kita memilih mana yang Mana yang gampang, tapi yang nantinya paling susah sebenarnya Hengantung. Tidak gampang karena Hengantung pernah dicap ini ya. dicap. Nah, itu kita belum Tapi dia kan pernah jadi apa kalau nggak salah gubernur Jakarta kan. Itu kan cuma tuduhan. Karena sampai detik ini Iya, betul. Hengantung tidak pernah Iya. dibui, tidak pernah Oh, munafik. Hengantung juga Pak Yudi perjuangkan juga. Sudah, itu bahkan sudah lebih satu langkah lebih dari cepat dari Mendur Dari Bersaudara. Mendur Bersaudara. Sudah 2015 kita sudah datangkan pemateri dari narasumber dari Jakarta, kita tinggal mau satu langkah lagi baru mau ke gubernur, nanti gubernur sebagai ketua TP2GD, tim peneliti gelar Pahlawan Daerah mengusulkan kepada presiden. Tapi di sana juga ada proses, tidak serta-merta karena dia butuh mungkin 3-6 bulan karena mereka juga akan cek betul-betul di toko ini di mana rumahnya, memang orang Tomohon dia atau apa ada nama jalan, apa nama ini museum ya kalau mau picek kenapa Hengantung PKR yaitu Tugu Selamat Datang sketsanya bukan patungnya bukan tugunya itu dibuat oleh orang Batak Yang di Jakarta di ini. Jakarta. Edi Sunario bukan orang Batak tapi berdasarkan sketsa dari Hengantung. Sketsanya dari Hengantung. Dia membuat dari sketsa Iya. itu. Kalau yang kembali ke Franz dan Alex Mendor ini, kalau di Sulawesi Utara sini keluarga intinya sudah tidak ada berarti Pak. Kalau Keluarga ini tidak ada karena semua di Jakarta. Ini sisa ibu tadi yang Pak bilang itu Ibu Sunarsi itu tinggal Jakarta. itu anak dari Alex Mendor. Franz Mendor. Anak Franz Mendor. Kalau Tersisa dia. Pak Alex sendiri sudah tidak ada. Kita belum pernah bersinggung dengan keluarga Pales karena nggak dapat dia punya tempat, nggak ada punya di kontak. Yang dapat justru anak dari Franz Mendor. Franz Mendor. Tinggal satu ibu. Jadi kita pernah 2018 kita pernah interview 15 menit. Justru saya ke Jakarta mau cari, justru kita Pulau Manado baru karena mungkin kondisi ibu yang mungkin nggak enak dilihat orang. Jadi tapi dia ngomong saya sudah tidak butuh, kami di keluarga tidak butuh pahlawan nasional. Tidak butuh lagi. Kalau ada orang perjuangkan pengakuan silahkan seperti kita. itu. Tapi mereka pengakuan bahwa ayah kami ini pernah berjuang untuk negara Republik Indonesia. Itu baru keluarga bisa tersenyum.
Tapi kita punya kebanggaan, saya sempat kamera Leica buatan Jerman itu tahun 45 masih ada, itu sempat saya Masih taruh di rumahnya Iya, masih rumah di, lupa kita jalan apa. Dan saya juga pernah foto. yang dipakai itu ya. Dipakai, Iya, karena mungkin bukti. tapi itu negara belum, ya menurut pengakuan Menurut- ibu belum ada yang datangi bahwa Menurut anak mereka juga, Iya. cucu, sudah ada berapa kali, tapi negara minta baik-baik. Tapi masih memberikan otoritas, karena itu mereka kan melakukan itu bukan juga tulisan negara disuruh, kan Iya. itu pribadi. pribadi ya. Betul. Jadi mereka dan negara mengharapkan seperti mungkin sudah pernah ditawarkan, tapi mereka belum suka. Kecuali sudah menjadi pahlawan nasional. Jadi kalau pahlawan nasional bagi kita, mereka sudah status pahlawan nasional, cuman tinggal mau legasinya. Administrasinya Misalnya, ya. Tapi peluangnya kalau Pak Yudi seberapa besar? 100%. Karena Ada target misalkan target tahun berapa atau sambil ya pasti tahun mengalir depan. Karena yang paling repot kalau kita harus kerja sendiri, mau bayar narasumber ini tuh yang besar biaya. Kecuali jadi kalau berharap kepada pemerintah yang bayar narasumber pulang pergi, ya tentu tahun depan. Mereka mungkin baru mau APBD kan. Tapi itu kalau Pak Yudi tidak ada support dari pemerintah apa untuk mengusulkan pahlawan-pahlawan nasional itu, atau seperti yang Pak Yudi bilang tadi lebih banyak biaya sendiri atau bagaimana? Nah, kalau selama ini pengalaman saya cuman ada juga orang yang mensupport. Tapi biasa setelah saya sudah jalan baru kita ketemu keluarga. Sebab kalau dari awal ketemu bisa saya salah persepsi toh. Iya, iya. Apalagi kalau menyangkut kos. Tapi ketika sudah selesai baru keluarga saya, kita nggak bisa menghindar. Mana pasti ada bla 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 bla. Karena seperti pengalaman tiga pahlawan yang saya itu cuma kebanggaan saja bahwa ternyata Tapi memang layak memang. karena kita kan sebelum mau memfokus orang untuk perjuangan, kita harus teliti. Iya, Nah, tidak kalau sembarang-sembarang. Hengan tuh memang sengaja ini mau cari yang berat-berat dulu ini. Karena kalau Hengantung itu ya ada seperti pendapat tadi tuh, tapi saya juga punya pendapat. Iya. Tapi kita tidak saling memberikan argumen. Terus di mana dia mau berhenti, di situ ya sudah selesai. Keluarga juga Hengantung tidak memaksakan, karena mereka dari awal sejak lahir sudah terintimidasi dengan sebutan Cuma tiga itu ya, luar stigma biasa, aja sih. stigma Iya. itu. Padahal perjuangannya sangat luar biasa. Sangat, itu Gubernur Jakarta Bukan cuma itu, karena mereka itu berjuang itu dengan pena, menggambar. Iya. Jadi sementara Seniman perundingan ya. sepertinya perundingan Renville, kalau sekarang live pakai FB atau WA, mereka belum. Hengantung hadir tapi sambil membuat gambar sketsa. Itu live-nya. Nah, itu nilai perjuangan, karena di zaman Belanda, di zaman Jepang, Kalau yang Franz dan Alex Mender nih perjuangannya dari fotografer ini memang. perjuangan memang cuma satu fotografer, tapi mereka juga mengisi kemerdekaan, mereka juga mendirikan sebuah wadah organisasi foto yang terkenal, IPOS, Ipos. Indonesia Press Photo. S itu ditambah oleh wartawan-wartawan Amerika, luar negeri, service, yang sebenarnya belum IPOS. Cuman ada kepanjangannya, tapi belum disebut. Nah, S ditambah service oleh wartawan-wartawan. Ini menurut buku yang saya baca di bukunya Alex Mendur. Pak Alex Mender juga maksudnya ada yang sebelum Bapak ada yang pernah meneliti mereka berdua. Saya kurang tahu, tapi kalau yang pasti ada proyek dari Departemen P&K waktu itu, sepertinya wajib dari P&K untuk meneliti, membuat buku. Dan salah satu buku kita dapat. Jadi buku yang kita preferensi terakhir saya dapat, itu buku dari Departemen P&K. Itu paling pegangan yang paling kuat, karena itu kepalanya peneliti itu profesor doktor bagian sejarah. Nah, itu biaya negara. Jadi kita punya referensi paling banyak dari situ. Selain mengcompare dengan ada sisi lain kan dari referensi lain yang tidak ditulis. Tapi di situ sudah representatif, karena narasumbernya cukup banyak diambil juga dari majalah-majalah dan pelaku sejarah, termasuk istri mereka, anak-anak mereka yang waktu tahun 85 mereka masih hidup. Kita sudah tidak tahu sekarang siapa-siapa yang masih hidup, kecuali yang cerita Ibu Sumartini, Martini. yang sampai sekarang masih hidup. Nah, itu tahun 2085 tahun lalu saya dengar dia bilang, ya itu kalau kamera filmnya itu saya bukan simpan di Pak Yudi, bukan simpan di Asia Raya, itu simpan di belakang rumah oleh mama saya. Jadi mamanya nama Jamila, istri dari Franz. Yang cerita dia Iya. di Kaleng tadi. Iya, di Kaleng. Itu di rumahnya. Di rumahnya. Tapi banyak penulis, sejarawan menulis bahwa itu di Asia Raya, karena bagi kita mereka juga tidak salah, cuma kurang tepat, karena memang waktu itu Franz Mendur kerjanya di fotografer di Asia Raya. Jadi mereka pikir sih, padahal sebenarnya dia ada ke rumah dulu. Dia tanam. Ketika ketemu dengan Jepang, dia ada gerombolan lain, saya ancor. Ya sudah, mereka percaya. Jepang marah sekali ketika 2016, tapi Jepang kan sudah angkat kaki ketika melihat ada foto-foto ini.
Itu Jepang malu sekali. Seperti kecolongan. Iya, kecolongan. Nah, terus apa lagi yang harapan Pak Yudi kepada pemerintah terkait untuk kebetulan ini kan masih dalam suasana 17 Agustusan kan? Setiap momen 17 Agustus teringat itu foto Iya, bersejarah itu. jangka pendek perbaiki. Siapa lagi yang mau berikan itu? Nggak mungkin Di kawan-kawan iya, ini. kawan-kawan. Ataukah pemerintah nggak tersinggung kalau Iya. seluruh rakyat orang Kan ini bisa juga mungkin ini kan lagi giat-giatnya pariwisata. Bisa mungkin di ya itu kan paket boleh wisata jadi sejarah atau destinasi bagaimana. wisata sejarah. Iya. Boleh, tapi siapa yang mau pergi ke sekarang dengan rumah sangat memprihatinkan. Bapak David dengan saya itu 2-3 jam sudah takut-takut bisa-bisa Ambruk. ambruk karena kondisi rumah yang sudah sensitif sekali dia punya ketahanan. Ya, siapa lagi kalau bukan Di pemerintah rumah Minang? itu tidak ada yang tinggal. Ada, Itu dari tapi di belakang yang namanya Pier Mendur. Pierre. Pier Mendur yang sebelah papanya itu kemanakan dari Hengantung. Jadi mereka Oh, masih ada bersaudara juga berarti. ya, tapi bukan bersalah langsung. Oh. Kalau bersalah langsung semua 11 sudah meninggal. Iya. Tinggal anak, cucu bahkan cece. Jadi jangka pendek adalah pemerintah baik Merawat Minahasa maupun provinsi Hmm. merawat. Kalau DKI kan terlalu jauh, Jakarta kan terlalu jauh sekali mereka melihat ke Manado. Tapi masa nggak bisa 1 miliar 2 miliar bikin bagus ditambah luasannya. Karena kalau dari jauh kalau masih dari sekitar 50 meter patung itu seperti mainan anak-anak. Mohon maaf. Sekarang ini penglihatan kita. Tapi kalau dulu masih luar biasa 10 tahun lalu 20 tahun lalu. Mungkin dicat Sekarang ulang. kurang Di rumahnya dibuat reparasi, lagi, renovasi. ditambah mungkin dibeli krikar atau di situ dibuat biarlah di situ karena kalau mau beli tanah kan sudah tidak mungkin. Di situ aja tapi dibuat yang lebih menarik sebagai jadi destinasi. Habis apalagi kalau nak mereka di Republik ini nggak tahu seperti apa kalau tanpa ada dari keterlibatan Hengantung mereka punya tingkat kepercayaan Franz Mendur. Franz Mendur. Alex Mendur. Mendur bersaudara. Kalau apa yang itu tadi yang saya mau tanya ulang yang Pak Yudi sempat cerita administrasi untuk jadi pahlawan nasional itu apa saja Itu sebenarnya? banyak. Antara lain misalnya harus ada Buku tadi. buku itu memang menjadi pegangan dari ada tim khususnya dokumennya sosial untuk melihat dia punya kronologis betul enggak ini orang ini. Buku dengan referensi jadi dibuat juga sebagai karya ilmiah. Nah itu si pengusul harus punya otak lagi mau membaca itu. Bab kalau misalnya saya buat ke Bapak David yang bawa akan ketahuan. Oh ini bukan David yang bikin ini. Ini buku berarti sama dengan buku penulis autobiografi seperti gitu ya. Iya, makanya saya Harus teliti begitu. Harus teliti dan mesti ketahui karena ketika di Kementerian Sosial juga karena sudah banyak pengalaman jadi mereka pegang dia sambil bertanya ini terjadi jadi mesti dikuasai. Kedua harus ada seminar. Ketiga mesti ada pengakuan dari masyarakat tentang pandangan masyarakat. Kalau dari foto sejarah itu bisa jadi pandangan. Berikut ada nanti kalau tim juga datang, tim akan ke lokasi di mana tempat-tempat bersejarah yang calon bersangkutan punya rumah lah, tempat atau ada monumen. Itu semua wajib. Kemudian secara administrasi lagi dari tim. Jadi ketika berkas ini selesai DTP 2GD sebelum sampai di meja presiden tanda tangan ada kepalanya itu militer. Dia akan orang yang terakhir mengkonfirmasi tentang calon. Apakah pernah melawan negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan yang sah, pernah memberontak, diteliti lagi. Sebab pemerintah jangan sampai kecolongan. Nah, jadi ada memang kita melihat seperti Soekarno menjadi pahlawan nasional butuh 17 tahun. Presiden Soekarno. Iya, kalau Bapak Pak saya perjuangkan cuma 1 tahun. Tapi sebetulnya waktu Soekarno mereka sudah tidak perlu lagi Deng Harta, tidak perlu jadi pahlawan nasional karena mereka sudah jadi pahlawan proklamator. Tetapi ternyata penting karena ada administrasinya juga di situ. Jadi penting. Kemudian kalau tidak diusulkan tidak bisa juga. Tidak bisa. Yang Karena usulkan itu ini bisa dari keluarga, orang perorangan, lembaga, yayasan, silakan boleh berbohong. Tapi sebelum itu mesti lewat juga dia mesti diteliti oleh tim peneliti pemberian gelar daerah. Jadi dari di Sulawesi Utara sini ada itu sudah belum? Sudah. Untuk Hengantung sudah. Kalau untuk Franz dan Alex Mendur belum, baru mau direncanakan. Jadi mereka juga jangan-jangan ini pahlawan calon mau gugur di sini karena mereka akan meneliti. Jadi kan juga terdiri profesor doktor sejarah Sulawesi Utara. Oh, tokoh hebat. Lanjutkan. Nah, ketika lanjutkan itu mau keluar satu rekomendasi gubernur yang tanda tangan. Itu baru bawa ke Jakarta. Si pengusul yang bawa.
Yang berarti Pak Yudi yang bawa kalau misalkan Kira-kira pengusulnya. seperti begitu. Musibah karena mesti dihargai juga tuh pengusul punya ide ya kan. Setelah itu di sana juga ada perlakuan ada kurang lebih 32 item yang mesti dimenuhi syarat. Pas foto, Pas foto dari Frans dan Alex Mendor iya mesti ukuran atau ukuran pas foto dari pengusul. pas foto dari Frans Bender yang Oh, calon. yang Kalau calon pengusul ya. nggak perlu. Sampai keluarganya sampai dengan wasiat dia tertanggal di atas materai yang mewakili keluarga si A. Nah, mudah-mudahan Tapi kalau sudah tidak ada keluarga sama dengan tadi Alex Mendor yang mungkin itu kita belum belum, tapi akan ditelusuri pasti ya, Pak. dapat dong. Masa David ada keluarga biar tinggal tetangga sini Ya, sini. cucunya atau cicit pasti ada. Karena dia punya konsekuensi, dia akan dapat terus uang Oh, itu ada tiap bulan atau tiap bulan bagaimana? 5 juta. Jadi kalau 12 bulan pemerintah waktu zaman Kofifa tadi saya 5 katakan, juta maksudnya dari lalu atau tiap tahun naik dia, Pak? tiap tak kurang tahu ini Oh, tuh ya. Oh. tahun 2013 5 juta. Sekarang 13. Oh, ini sudah 2023. sudah tidak tahu Sudah lagi. 10 tahun lalu itu. Iya. Iya. Jadi setiap bulan 5 juta waktu itu. Jadi dikasih satu kali 12 bulan punya. Jadi 60 juta. Tujuannya adalah untuk merawat makam. Makam harus yang ahli waris. Makanya ahli waris penting. Karena dia tentang semeterai. Karena dia tiap bulan dia akan ditransfer oleh pemerintah. Bisa David Kalau ahli warisnya sudah meninggal, ganti lagi harus lain. sampai ke situ saya belum tahu persis. Iya. Tapi begini, Pak, ini Frans dan Alex Mendor ini kan bisa juga apa namanya? Apa? Bukan hanya pahlawan nasional. Toko pers juga Iya, ya. toko Apa pers. tidak ada minta juga dari misalkan Mereka juga ahli pers misalkan seperti PWI atau AJI atau seperti apa? mereka sudah banyak sekali bikin seminar. Bahkan di Solo ada Tugu Pers toh. Iya. Ada ada Alex Mendor situ dan Frans Mendor. Sudah tapi penghargaan itu lingkungan kecil toh cuma pers, cuma PWI. Maksudnya tidak minta rekomendasi, sama-sama lah kita. Boleh juga kalau mau ke sana lebih kuat untuk iya. merekomendasikan kita juga kalau sudah berpikir kalau mau ke sana kalau sudah mengidealos di sini mau ke sana saya harus ke ketua PWI atau untuk memberikan rekomendasi untuk memperkuat karena surat-surat itu dibutuhkan oleh pengambil keputusan. Bab kalau juga mereka sudah lihat itu Kan mereka ini toko pers bersejarah di mereka yang di semacam Indonesia lah. Bukan cuma di Sulawesi Utara, tapi karena mereka nasional, berjuang di Jawa pusat Iya. sana. Mungkin ini apa lagi, Pak, ingin yang Pak Yudi sampaikan terkait Frans dan Alex Mendor ini dan juga mungkin terkait yang belum lolos, bukan belum lolos, masih diperjuangkan mungkin kepada Tribuners yang mendengar sore hari ini. Tidak terasa sudah hampir 40 menit ini, 45 menit Jadi membahas. proses ini. Jadi Ya. proses ini kita kebetulan juga tadi saya baru ke dinas sosial untuk menanya kembali. Saya mungkin melihat regulasi tapi kita lihat kebetulan sudah ada yang terbaru. Jadi tetap mesti prosedural. Tidak boleh melangkah-melangkah. Pasti itu enggak akan tembus. Nah, yang akan khusus Alex dan Frans ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah meminta dari Kementerian Sosial narasumber. Kita juga berhak untuk narasumber ini. Tapi narasumber itu mendapat juga rekomendasi dari sana supaya ketika dokumen ini setelah diteliti dan ke sana, ini betul narasumber. Tidak di luar dari mereka. Kemudian ya untuk memikirkan biaya untuk kedatangan mereka. Apakah pemerintah mau tanggung? Ya kalau pemerintah tanggung, konsekuensinya nanti tahun depan. Karena mungkin sekarang. Kalau sudah kita ingin, sebab dia batas pengusulan cuma sampai bulan Mei setiap tahun. Jadi rupa sekarang sudah selesai untuk bulan tahun 2023 punya. Untuk 2024 baru mau mulai. Sampai bulan Mei 2024. Sampai bulan Mei 2024. Itu habis bulan Mei sudah tidak bisa. Nanti tunggu lagi. Jadi kita mau pacu, ya siapa tahu ada yang berdonasi untuk, ya mereka tanggunglah pesat mereka kalau kurang mungkin doi salary, insentif nanti kita coba-coba. Siapa tahu banyak pihak supaya ini Frans Mendor Mendor bersaudara bulan Mei kita sudah usulkan ke Jakarta. Kita bawa ke sana nanti Mei, Juni, Juli, Agustus. Tunggu 3 bulan. September, biasanya Oktober pengalaman kita Oktober mereka sudah kasih bocoran. Siap-siap bos.
usulan bos sudah terima, kira-kira seperti begitu. Tapi tadi Pak Yudi sangat yakin kalau Frans dan Oh, Alexander sangat yakin. 100%. 100%. Karena Yang ini penting lengkap sudah semua pengalaman. bahan-bahannya Karena semua. selama saya dengar televisi, baca koran, ada orang yang menggugat mereka. Iya. Saya Karya pikir mereka selalu ditulis juga namanya itu. karya Frans Mendor. karya mereka tidak ada yang karena itu kita punya harapan. Jadi sebenarnya ini paling bagus orang kawan-kawan yang usulkan. Iya, iya. Saya 5 tahun lalu sudah di Facebook. Hai orang kawan-kawan seluruh dunia, usul akan ini Frans Mendor jadi pahlawan nasional asal kawan-kawan. Ada satu yang mau angkat tangan. Kita lagi tersebiar, bagi lagi Facebook. Woi, setelah ini sosokan boleh kemang semua kita terus Jo. Karena kita punya pengalaman waktu BB Lapian saya bilang, orang kawan-kawan, kan BB Lapian orang kawan-kawan. Juga. Cuman saya usulkan atau mohon Babe Palar orang temon lagi. asli. Kalau BB Lapian itu orang kawan-kawan, tetapi kita putar di Facebook. Hoi orang kawan-kawan, perjuangan BB Lapian. Nggak ada satu, kita usulkan aja. Setelah bagian, dia kan orang kawan-kawan. Ya betul. Tapi istrinya orang Tomon, dia pacarannya di Tomon, kawinnya di Tomon. Tapi yang perlu diketahui bahwa pengusulan pahlawan nasional tidak mengenal batas administrasi. Orang Tomon boleh mengusulkan orang Aceh. Orang ya, Contoh. bukan dari Sulawesi Utara bisa usulkan. Pierre Tendean, pahlawan nasional, orang asal Minahasa, tapi diusulkan oleh orang DKI. Walter Masih Mengisidi DKI. juga Walter mungkin. Mengisidi oleh Makassar. IGD Bagus Agung dari Jogja diusulkan oleh dari apa namanya Bali diusulkan oleh oleh orang DKI Yogyakarta. Nah, kita di lingkungan Minahasa BB Lapian orang asalnya kawan-kawan, tapi orang Tomonnya usulkan. Terus tadi Pak, apa yang belum selain Frans Alex Mendor yang Ngantung dan terakhir perjuangan saya di mereka. Saya ingin berjuang untuk ACR Wenas. Ada orang bertanya, kenapa mesti ACR Wenas? Kan dia cuma tokoh agama. Mereka lupa ketika Permesta ini salah satu tokoh yang memperdamaikan antara pusat dan daerah. Antara Permesta dan TNI di tengah-tengah tank dan meriam dan senjata. mungkin ini saya ingin tanyakan mungkin di luar ini. Kalau Pak Batara Santiago itu bagaimana? Pak? Soalnya itu nama Korem, Iya, Korem. dari ambil itu. Itu bagaimana? Waktu perjuangan BB Lapian sama-sama ada seminar. Tapi kita nggak fokus itu soalnya. Dia kan orang dari Talaut, Nusa Utara. Nusa Utara. Jadi orang yang mengusulkan itu harus paham benar siapa yang mereka usulkan itu. Nah, sekarang mau berkembang bahkan agak lebih saya mau perjuangkan orang yang hidup tahun 1500-an. Jagoan-jagoan dari Minahasa. Karena saya ada pengalaman. Tahu 1500-an berarti ini masih di zaman zaman VOC dulu, masih sebelum VOC belum, lagi. mas zaman VOC belum ada Indonesia. Iya. VOC Masih nanti sebelum VOC lagi ini. VOC masuk Indonesia Masih nanti Portugis tahun mungkin 1650-an, 40-an. Masih Portugis dan Spanyol karena ada pahlawan nasional perempuan jagoan sekali itu hidup tahun 1500 Aceh. Jadi pahlawan nasional. Terus saya pikir ambil foto di mana mereka ini? Kan mesti foto fisik. Ternyata boleh biar sketsa. Nah, kita mau coba nanti mereka lanjut. Yang pasti sudah ada contoh. Dari luar sudah ada contoh. Jadi bisa kita perjuangkan orang-orang yang hebat. Yang penting kita tahu persis siapa yang kita mau perjuangkan. Jangan kalau enggak tahu persis kita akan mati di tengah. Kalau yang ini Santiago belum gol berarti. Sebab itu dari 2013 kalau tidak salah. Sama-sama kalau perjuangan. pengusulnya siapa kalau itu? Pengusul orang kebetulan mereka juga bersinggungan yang kita waktu itu. Setelah kita jadi mereka tertinggal, kita kasih referensi. Jadi mereka yang harus melaksanakan. Karena kita juga pernah disuruh minta tolong untuk mengusulkan Dan Mogot. Tapi kita lihat Dan Mogot tadi sudah ada yang mengusulkan, tapi saya tidak tahu dari mana. Cuman kalau Dan Mogot, kalau kita orang Manado kan kita mesti bikin penelitian. Tinggal di Tangerang sana. Karena jalan tol paling panjang di Jawa dari Tangerang sampai Bandara Soekarno-Hatta itu paling panjang. Namanya Dan Mogot. Paling panjang itu. Jadi mesti hidup di sana karena dia mati di mana kita minimal kita bisa foto tempatnya. Jangan kita menulis dari sini. Walaupun seperti contoh Bapak dia berjuang di luar negeri, tapi kita akan punya referensi karena dia orang Tomon, dia tempat lahirnya di mana. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Yudi, saya ingin tanyakan kalau ingin mengusulkan pahlawan nasional itu kalau Frans dan Alex Mendor kan ini dari toko fotografer kan. Apalagi apakah mesti dia
tentara. Enggak juga. Buktinya pejuang. Babi Palar. Mereka itu berperang tapi melalui diplomasi. Franz Mendur berperang cuma pakai kamera, senjata bersenjatakan kamera. Hengantung mau diusulkan hanya berdasarkan pena gambar. Jadi tidak harus seorang militer. Maksudnya kriterianya dia berjuang untuk kemerdekaan itu, Indonesia. Itu pertama, karena dalam undang-undang menyebutkan bahwa calon pahlawan itu tidak pernah berkhianat terhadap bangsa negara Indonesia. Nah, kalau dia pernah berkhianat, tentu tidak bisa. Karena juga tokoh-tokoh kita mau diperjuangkan yang terlibat permesta, sepertinya tidak bisa. Berat, Karena ya. definisi negara itu sangat ketat untuk menjadikan seorang David menjadi pahlawan nasional. Apa yang keluhan David? Bicara clear. Ini pernah membangkang terhadap menteri ini. Negara pernah angkat senjata. Tidak bisa. Karena itu definisi militer yang akan dipakai. Sehingga orang itu jadi pahlawan nasional betul-betul clear. Tapi bagi kita juga ada juga kecolongan. Contoh, banyak yang dulu beraroma PKI boleh jadi pahlawan nasional. ada yang dituduh-tuduh begitu. Jadi saya bilang, Hengantung kalau cuma tuduh, kita juga boleh perjuangkan. Di mana dia berhenti, ya situlah saya bilang kepada keluarga, saya mau bayi sampai di mana dia berhenti, stop. Dia menjadi perjuangan sudah sampai di situ. Penting, karena rupa Hengantung saya juga mesti membuat bukunya. Nanti mau launching, Tribun diundang. Siap. Ya, demikian Tribuners, bincang-bincang tidak terasa hampir 1 jam dengan Pak Yudi Turambi. Sudah berapa pahlawan nasional yang calon pahlawan nasional sudah menjadi pahlawan nasional yang diusulkan oleh Pak Yudi Turambi ya. Iya. Dan mungkin ya kita doakan bersama Franz dan Alex Mendur ini bisa jadi pahlawan nasional, karena sebagai toko pers juga Tribun Manado tentu sangat mensupport ini, karena memang berhubungan juga dengan karya jurnalistik foto ya. Iya, siapa yang tidak kenal foto dari Pak Franz Mendur ya. Dan mungkin ada Alex Mendur juga di situ. Ya, bahkan seperti diceritakan tadi Pak Yudi Turambi, setelah foto itu belum langsung dicetak atau apa, karena masih dikejar-kejar oleh Jepang juga, mau dicari jangan sampai terekspos ya fotonya, disembunyikan di kaleng di belakang rumah ditanam. Nah, itu mungkin cerita yang menarik dari perjuangan mereka juga. Ya, demikian Tribuners, bincang-bincang kali ini dengan Pak Yudi Turambi sudah familiar, sering kami undang. Mungkin berikut di kesempatan berikutnya bisa jadi seperti tadi mungkin saat Pak Hengantung jadi pahlawan nasional kita bisa undang lagi, atau saat Pak Alex dan Franz Mendur jadi pahlawan nasional kita bisa undang lagi di wawancara podcast sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.